versi Siang. Bu ini kemarin Fadil datangi Polres Jaksel bersama pengacara Rasman Arif Nasution dengan luapan emosinya, tidak seperti biasanya Fadil yang cengengesan, ketawa-tawa, joget-joget di depan para media. Menurut Ibu sendiri gimana psikis dari Fadil sendiri yang sudah mulai berubah serius sampai meluapkan emosi? Sekarang kalau kita lihat sikap seseorang, itu banyak sekali tergantung pada apa yang dia duga berikutnya akan terjadi. Misalnya dia anggap, oh ini hanya awal yang sifatnya mainan, maka dia juga akan ikut main. Tapi seandainya dia beranggapan, oh nanti serius saya dalam keadaan bahaya, maka dia juga akan bersikap serius. Dan hal ini akan banyak dipengaruhi selain oleh lingkungan, terutama juga oleh pengacaranya. Jadi pengacara ini ikut menentukan, oh ya kita serius atau oh belum perlu serius. Jadi dalam hal ini kalau Fadil sampai serius, maka dia juga merasa cukup berbahaya bahwa nantinya gugatan ini juga akan serius juga. Berarti bisa dibilang ini ketakutan dari Fadil yang dijadikan tersangka Bu atau gimana? Makanya dia meluapkan emosi seperti itu. Fadil akhirnya tambah lama tambah takut dan tambah lama tambah jenuh juga. Kenapa kok ini nggak selesai terus kan? Tapi dari Ibu sendiri melihat perubahan sikap seseorang yang begitu melakukan emosinya sampai segitunya, awalnya dia riang, ketawa-tawa, ini menentukan nggak sih Bu kalau dia ini sedang tertekan, sedang stres atau gimana Bu? Jelas merupakan suatu ekspresi sesuai dengan perasaannya, sesuai dengan dugaan terhadap apa masalahnya akan terjadi kemudian. Jika dia beranggapan saya pasti akan menang, maka dia akan ketawa terus. Atau dia anggap, oh ini persoalannya tidak serius, dia juga bisa saja ketawa-ketawa. Tapi begitu sudah merasakan, kok ini nggak kelar-kelar, mulai ada suatu perasaan yang berbeda. Mulai ada perasaan jenuh, kok jadi terus-terusan. Kemudian kalau sudah kelihatan lebih serius lagi, maka dia mungkin akan berpikir kembali, bagaimana ini ya, apakah akan betul-betul digugat sampai serius dan siapa nanti akan menang, bagaimana strateginya untuk memenangkan persoalan ini. Bu, ini bisa dibilang ungkapan perasaan dari Fadil yang bisa dibilang air susu dibalas air tuba, karena dia bilang saat Laura di UK di Inggris itu yang jaga dan ngerawat Laura itu adalah Fadel, tapi malah dia dilaporkan oleh ibunya oleh Nikita Mirzani, karena dia bilang sampai dia rela Bu tidak ada job dance, sampai dia ibaratnya menjaga si Laura, menelpon video call kemana gimana, karena di UK Laura juga sendirian, bukan cuma Fadel doang yang menjaga, tidak ada keluarga dari Niki sendiri. Gimana tuh? Sekarang kita bayangkan dalam suatu situasi pacaran, jangankan pacaran, dalam suami istri saja, terhadap perlakuan-perlakuan yang tidak jelas buktinya, itu juga agak susah. Tapi apalagi dalam pacaran, kita bayangkan kadang-kadang sudah orang berkorban banyak, kemudian tiba-tiba ada seorang yang pasangannya lebih bagus, akhirnya dilepas. Itu kan juga tidak ada namanya gugatan atau mempersalahkan. Kita bisa mempersalahkan, kamu kok moralnya begitu, tapi tidak bisa akhirnya terjadi harus membayar, ya karena saya telah berbuat baik maka kamu juga harus dan wajib berbuat baik. Itu sebetulnya sampai sekarang kan belum ada rumusnya. Terkadang seorang pria berbuat sangat baik sampai berkorban sampai karirnya, tapi akhirnya ya tidak diterima juga sebagai seorang suami, dan demikian juga sebaliknya. Jadi hal itu bukan hal yang bisa dijadikan sesuatu untuk, ya biasanya untuk dituntut gitu. Tapi bisa aja secara moral kita menganggap kamu kok jahat ya, tapi mungkin pihak lain juga mengatakan kamu kok jahat ya. Jadi, dan apalagi lebih sulit lagi kalau sudah sama-sama setuju tapi keluarga tidak setuju. Sekarang siapa yang harus dipersalahkan? Bu, Fadil merasa dia difitnah oleh beberapa saksi dari Nikita Mirzani, terutama dari saksi C. Dia bilang itu bukan bukti yang sebenarnya. Dia bilang itu
fitnah dia dan juga keluarga, itu yang membuat dia melakukan emosi dan dia ingin ketemu oleh Niki, itu sang ibunya Laura, ingin menjelaskan kejadian yang sebenarnya ini gimana, Bu? Ya, kalau memang fitnah, itu semua orang merasa kecewa, merasa kesal. Itu hal yang wajar saja. Tapi mungkin juga fitnah itu kita saja untuk membela diri, kita mengatakan fitnah. Jadi perlu dibuktikan, dan fitnah itu sampai seberapa jauh bisa mempengaruhi suatu proses pengadilan. Dan dia katanya ingin ketemu Laura, kan tidak ada ibaratnya pelaku bertemu dengan korban, dia ingin sekali ketemu Laura, Bu. Ini gimana, Bu? Kalau ada suatu sengketa ini antara Fadel dan Lo, bukan sengketa tapi permasalahannya banyak yang dapat diselesaikan dengan munculnya Laura. Ada apa di antara mereka berdua? Sekarang kan Laura diam, jadi memang banyak mempersulit. Kita tinggal mempersulit untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Bu, dan akhirnya kasus ini merembet ke keluarganya Rasman, terutama ke anaknya dari anak Rasman sendiri. Dan Niki bilang, Rasman ngapain sih ibaratnya jodoh-jodohin anak gua sama Fadel, udah anak lu aja yang nikah sama Fadel. Dan Rasman tidak terima, Bu, akhirnya melaporkan Niki terkait pencemaran yang baik karena membawa-bawa anaknya, karena dibilang Rasman sendiri bilang nggak level lah anaknya dia dengan Laura sendiri. Menurut Ibu sendiri gimana? Ini jadi merembet ke Ya, lain. sebetulnya ini hal yang tidak biasa terjadi ya. Mungkin mereka secara sehari-hari bisa, tapi sampai nantinya ada proses di pengadilan, itu akhirnya menjadi sesuatu yang tidak biasa, bahwa akhirnya ini merembet lagi, dipersoalkan lagi, berkali lagi. Jadi kita tidak tahu, sedangkan apakah ini merupakan suatu penghinaan atau tidak. Memang dalam hal ini kemungkinan diucapkan dalam bentuk penghinaan, tapi mungkin kalau misalnya itu terjadi dalam keadaan baik-baik saja, misalnya memang betul-betul cinta, maka itu bukan penghinaan. Jadi dalam hal ini agak sulit untuk menilai, tapi memang tidak biasa orang mengkaitkan kawin dengan anak kamu saja. Dan sang istri Rasman sendiri bilang, sudahlah Niki fokus ke masalah Fadel, jangan merembet ke masalah keluarga saya, karena kamu sering menghina, mencaci maki, banyak berkata kasar. Kita kan sesama perempuan, nggak boleh lah, nggak enak lah Bang ngomong begitu gitu kan. Ibu sendiri gimana nih terkait sang istri, sang ibu dari itu hak dari ibunya, dari istrinya Rasman untuk membela diri. Semua orang akan membela diri. Dia mungkin istrinya Rasman merasa tersinggung, jadi dia melakukan pembelaan diri dan dengan mengatakan jangan ikut campur lagi. Tapi ada juga yang membela diri dengan menghina, ada juga dengan menggugat. Jadi masalah masing-masing tata caranya. Bu, menurut Ibu sendiri kunci dari permasalahan ini harusnya Fadel bertemu Laura dan juga Niki dalam di satu ruangan, bertemu bertiga gitu, bisa dibilang gitu, Bu? Sebetulnya di sini salah satu yang kita tidak tahu, bagaimana keadaan sebenarnya antara Fadel dan Laura. Apakah Laura sebetulnya masih ada keinginankan Fadel, atau sudah betul-betul tidak mau? Karena itu akan berbeda, bahwa apakah akan sekalian melepaskan mereka berdua, melepaskan supaya betul-betul terpisah, atau cenderung ya kita tolerir, atau karena beda banyak hal dalam hal yang sifatnya duniawi, maka tidak diperbolehkan. Itu kan juga sesuatu yang harus kita pertimbangkan sebagai keadaan yang terjadi di dunia timur.